Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan tugas kuliah problematika pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Atiko MPD. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya 1 Hidayatus Sholihah dengan NIM 2100200085. Anggota kelompok yang kedua Ibu Latifatul Lailiyah dengan NIM 2100200072. Anggota kelompok yang ketiga Ibu Reni Rahmadiyah dengan NIM 2100200055. Anggota kelompok yang keempat Ibu Tasmiyah dengan NIM 2100200075. Anggota kelompok selanjutnya Ibu Yayu Harini Yulistuti dengan NIM 2100200076. Problematika pendidikan dalam hal ini yang kami presentasikan dikhususkan pada mahalnya biaya pendidikan. Perekonomian Indonesia semakin tak menentu. Krisis yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya. Kehidupan masyarakat semakin menderita. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau lagi oleh masyarakat miskin. Kelaparan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Masalah kesehatan pendidikan juga merupakan masalah bangsa yang belum dapat ditentukan solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju, berhasil ditentukan generasi penerus yang sehat berwawasan luas. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah di sana-sini masih sering terjadi, namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. Walaupun sekarang ini sudah ada bantuan BOS, semuanya masih belum mencukupi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini oleh setiap keluarga. Sehingga keluarga harus memiliki perencanaan terhadap pendidikan keluarganya. Sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal, dana biaya pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli untuk memperhatikan pentingnya pendidikan bagi sang buah hatinya, sehingga membuat anak putus sekolah. Anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Jika masalah ini tidak mendapat perhatian, maka program tersebut tidak akan terrealisasi.
Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitinya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilitas dana. Karena itu, komite sekolah atau dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Dari beberapa masalah di atas, ada beberapa solusi untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Bahwa dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas, baik harus ada keseimbangan antara aspek yang mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dari sini, dalam sistem pendidikan, bahwa perhatian pemerintah juga berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Diharapkan bagi semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem pendidikan ini. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan yang miskin. Ada beberapa jenis pungutan liar di sekolah, yaitu biaya formulir pendaftaran ulang, sumbangan siswa baru, biaya seragam sekolah, biaya LKS atau modul pengayaan, biaya buku sekolah, biaya les atau tambahan pelajaran, biaya praktikum, kegiatan ekstrakurikuler, kebersihan dan keamanan, biaya studi tour untuk wisuda kelulusan, serta sumbangan pengembangan sekolah, meliputi perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya, serta renovasi gedung. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah yang sebenarnya berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab, padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi sepadan untuk biaya pendidikan. Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah negeri memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya yang ketika kami survei hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkan lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya.
yang tentu dengan bayaran untuk pendidik. Fenomena pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan dana BOS untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari kian melambung. Sumbangan ini gaji guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya. Sekolah menjadi bermutu karena ditopang oleh peserta didik yang punya semangat belajar. Memang kalau mau belajar, kalau ada tantangan, salah satunya tantangan biaya pendidikan. Generasi muda dibekuk untuk tidak mempunyai mental serba gratisan. Sebaiknya mental gratisan dikikis habis. Kerja keras, rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan takwa itulah yang harus ditumbuhkan agar generasi muda ini mampu bersaing di dunia internasional, mampu mengambil bagian dalam percaturan dunia, bukan hanya menjadi bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengkonsumsi produk. Besar kecilnya subsidi pemerintah inilah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan tidak mahal, maka subsidi pemerintah harus besar. Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dikonsumsi orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dari berbagai permasalahan yang diungkap di atas, maka harus ada solusi bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, atau tetap sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Karena hak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis merupakan hak masyarakat sebagai pembayar pajak. Pertama, diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan program gratis atau murah bagi masyarakat. Kedua, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, biaya ekstra, dan lain-lain. Oleh karena itu, harusnya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Ketiga, kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitasi pendidikan harus diberhentikan atau dihapus. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar siswa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS merupakan suatu rancangan pembiayaan pendidikan di sekolah dalam rangka mengatur dan mengalokasikan dana pendidikan yang ada sumbernya dan yang sudah terakumulasi jumlah dan besarannya, baik yang merupakan dana rutin bantuan dari pemerintah berupa dana BOS atau dana lain yang dari sumbangan masyarakat atau orang tua siswa. Dalam merancang dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya masalah efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang senantiasa diperhitungkan kebersamaan dengan efisiensi. Artinya, suatu program kegiatan tidak hanya menghitung waktu yang singkat, tetapi tidak memperhatikan anggaran yang harus dikeluarkan
seperti biaya operasional dan dana pemeliharaan sarana yang mengarah pada pemborosan. Jadi, dalam hal ini, kepala sekolah bersama-sama guru dan komite sekolah dalam menentukan anggaran pembelajaran harus didasarkan kebutuhan yang real dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Pemberlakuan sekolah gratis bukan berarti penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat belajar pada siswa, dan penurunan tingkat kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Untuk itu, bukan hanya siswa saja yang diringankan dalam hal biaya, namun kini para guru juga akan merasa lega dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan akan kesejahteraan guru. Demikian video presentasi problematika pendidikan dari kami. Sekian, terima kasih.